Sahabat To The Point, jumpa lagi dengan saya, Lukiano. Salam bahagia selalu. Topik kita kali ini adalah rahasia hidup. Sahabat To The Point, saya jadi teringat pernah saya membaca sesuatu cerita seperti ini. Di suatu desa, hiduplah satu keluarga, suami istri dan keempat anaknya. Dikisahkan saat itu anak yang pertamanya yang bernama Budi baru saja tamat SMP, sekolah menengah pertama. Dia merasakan bahwa hidup di desa itu tidak akan berkembang. Sementara dia memiliki 3 orang adik dan kedua orang tuanya, yang mana orang tuanya bekerja sebagai buruh tani. Sementara si Budi ini sering baca Quran, rajin memang orangnya, dan mendapat informasi dari teman-temannya bahwa hidup di kota itu sungguh mengasihkan. Akhirnya singkat cerita si Budi itu ngadap sama orang tuanya. Pak, saya mau merantau. Rantau kemana? Ke kota. Katanya mana? Ke Jakarta, Pak. Oh, kamu masih terlalu muda. Baru saja tamat SMP. Lebih baik di sini saja nerusin Bapak. Kerjaan Bapak banyak. Tidak, Pak. Kalau begini terus hidup kita nggak akan maju. Sementara Bapak semakin tua, semakin lemah. Adik-adik juga butuh biaya untuk sekolah. Tapi kamu di Jakarta lebih berat. Di sana penuh dengan persaingan. Bisa-bisa kamu nggak makan nanti di sana. Akhirnya si pemuda ini yang bernama Budi kekeh. Apapun terjadi, saya akan ke Jakarta. Tolong restui saya. Ibu, restui saya. Singkat cerita, si Budi ini direstui oleh orang tuanya. Ya nak, Bapak doakan semoga kau berhasil di perantauan. Jangan lupa ibadahnya harus rajin, lebih rajin lagi. Iya Pak, iya Bu. Tapi sebelum kamu berangkat, kamu pamitanlah sama tetangga, para ketua kampung di sini. Baik Bapak, baik Ibu. Akhirnya si Budi tersebut pamitan pada tetangganya. Saya mau pergi ke Jakarta, mohon restu dan sebagainya. Akhirnya tibalah Pak Budi pada seorang ketua kampung. Panggilannya Mbah. Mbah, saya mau ke Jakarta Mbah. Saya mau mengadu nasib Mbah. Tapi Jakarta itu keras, Jakarta itu jauh. Kamu siap untuk menghadapi kota Jakarta? Siap Mbah. Akhirnya itu si Mbah memberikan wejangan dan memberikan sesuatu. Saya tidak bisa memberikan bekal apa-apa kecuali ini. Jadi si Mbah itu tangannya 2. Ada 2 hal yang ingin saya kasih kepada kamu. Tapi untuk pertama, saya kasih yang di sebelah kanan saya. Kamu silakan buka. Kamu lihat isinya ketika kamu sampai di Jakarta. Sementara yang satunya akan saya berikan kalau kau sudah pulang dari Jakarta. Suatu saat akan kau mencari yang satu ini. Jadi saya akan berikan 2 hal, tapi saya kasih dulu yang satu ini. Jangan dibaca sebelum Anda sampai kota tujuan. Oh iya Mbah, terima kasih Mbah. Tibalah saatnya pamitan-pamitan sama adiknya
3 orang, pamitan sama dua orang tuanya. Kemudian dia berangkatlah ke Jakarta. Di perjalanan dia mau buka, tapi takut si Budi ini atas pemberian dari Mbah tadi. Apa yang si Mbah beli ya? Dia mau buka, dia ingat janjinya. Begitu sampai di Jakarta, dia menemui semua orang teman. Memang teman yang buat numpang sehari 2 hari. Akhirnya ketemu di suatu terminal. Akhirnya ketemu, Mas, udah datang. Ya. Dan temannya namanya Yanto. Dan menginaplah Budi di rumah Yanto. Dia masih penasaran. Akhirnya dibukalah pemberian dari Mbah tadi. Begitu dibuka, ada di situ tertulis, rahasia hidup adalah berani. Wah, berani. Ternyata rahasia hidup itu berani. Apa ya maksudnya si Mbah itu? Akhirnya dia merenung. Merenung. Akhirnya dia tahu jawabannya. Oh, maksudnya hidup di Jakarta itu kita harus berani. Mungkin berani bekerja keras. Berani berjuang habis-habisan. Jadi setiap yang dia mau lakukan, dia selalu berpikir dimulai dari berani. Singkat cerita, dengan kata berani itu, si Budi menjadi sukses. Karena setiap langkahnya, saya hidup harus berani. Berani bekerja keras. Berani bertanggung jawab. Berani berbuat jujur. Dan sebagainya. Alkisah, si Budi ini menjadi kaya raya. Dia menikah dengan kedua anak yang cukup bahagia. Dia meneruskan sekolahnya sampai perguruan tinggi dan tamat. Orang tuanya di kampung diberikan sawah, dibangunkan rumah yang permanen. Dia telah menerapkan rahasia hidup, yaitu berani. Berani capek, berani bekerja keras, berani berbuat baik, berani bersedekah, berani beramal soleh. Semua setiap kegiatannya selalu dilalui dengan kata berani. Sukses dia. Adik-adiknya semua kuliah, orang tuanya diberi sawah. Namun setelah lama dia menikmati kesuksesan, lambat laun dia merasakan penurunan. Karena anaknya yang dimanjanya, anaknya 2, sepasang itu, kelihatannya sudah gak bisa diatur. Diberikan mobil, diberikan. Pertama diberikan sepeda motor yang untuk ngebut, motor gede diberikan. Tapi makin sulit diatur. Sekolahnya pun bolos-bolos. Sampai suatu saat terjadi kecelakaan dan meninggallah anak sulungnya. Dia sangat menyesal. Semakin dia pikirin, semakin turun usahanya. Semakin dia berpikir kenapa hal ini bisa begini. Seolah-olah dia mesali. Dia berpikir, dia mencari jalannya. Semakin menurun. Sementara istrinya pun sudah mulai marah-marah. Sibuk dengan dirinya sendiri. Dia mulai menjualkan asetnya. Salah satu perusahaan yang sudah kolaps, tutup. Terlibat utang, untung masih ada simpanan. Ketika sedang dia berpikir, nah sahabat tuh poin. Kalau kita mendapatkan masalah, terus Anda berucap, waduh, kelihatannya nggak bisa lah. Waduh, gue udah berusaha tapi nggak berhasil juga. Itu tandanya bahwa kita, sahabat tuh poin ataupun saya, kalau udah berucap itu,
Artinya kita udah sadar, kita harus sadar bahwa kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, ataupun kemampuan kita, pikiran kita terbatas untuk memenuhi atau menyelesaikan masalah yang kita dapat. Itu kita harus akui itu. Karena kalau kita nggak akui ya semakin dalam, ya, bahwa kemampuan kita, kemampuan berpikir maupun keterampilan yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah, ya, kita udah berucap, aduh tidak bisa nih, gue udah terus begini terus nggak bisa. Itu tandanya bahwa itulah keterbatasan kita, tidak bisa menyelesaikan masalah. Makanya kita harus mencari solusinya. Nah saat itu Pak Budi ini berpikir, oh kalau begitu saya ketemuin si Mbah di rumah, di kampung. Kan si Mbah mau janji ngasih yang satu lagi. Akhirnya dengan sedikit tergesa-gesa dia pergi ke kampung halamannya. Dia temui orang tuanya. Kemudian dia menuju ke rumah si Mbah. Tapi sayangnya si Mbah itu telah meninggal. Hah? Mbah udah meninggal? Apakah? Oh iya. Kata orang di rumah si Mbah itu. Ternyata memang dititipkan. Jadi adanya si Mbah itu dititipkan. Nanti kalau ada orang mau nyariin saya, tolong kasih ini ya. Satu itu. Mbah itu dikubur di mana? Di sana Pak. Di pinggir kampung. Boleh saya ke sana? Ya nanti saya antarin ke sana. Akhirnya disuruh anak kecil menantu si Budi. Tapi dia mau buka ragu-ragu. Akhirnya Pak Budi duduk di samping makam Mbah. Serasa membawa doa, dibukanya. Apa yang ada di sini adalah rahasia hidup yang kedua adalah jangan pernah menyesal. Akhirnya dia lemas. Akhirnya Pak Budi berpikir lagi. Jangan pernah menyesal. Setelah dia merenung, akhirnya ada jawabnya. Bahwa sesuatu yang terjadi di dunia ini, walaupun hanya sedahan kering yang jatuh ke bumi, itu ada sebabnya. Ada karenanya. Sebabnya adalah karena kehendak Allah, kehendak Tuhan. Jadi jangan pernah menyesali apapun yang terjadi di dunia ini. Lalu kalau nggak menyesal, kenapa? Ya Anda harus berpikir bahwa semua itu oleh kehendak Tuhan. Anak saya meninggal karena kehendak Tuhan. Istri saya menjadi gaya hidup yang berbeda itu karena kehendak Tuhan. Maka Anda tetap harus mensyukuri nikmat Tuhan itu. Dan kemudian mengintrospeksi diri. Oh iya. Baru dia tahu jawabannya. Bahwa rahasia hidup itu adalah berani dan jangan pernah menyesal. Tak perlu kita menyesali apa yang terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Kita hanya harus tetap bersyukur bahwa itu semua karena Allah. Karena Tuhan yang Maha Esa. Kita hanya wajib bersyukur, kemudian introspeksi diri, kemudian berbuat lebih baik lagi. Akhirnya Pak Budi ini tersenyum, memandang kuburan banyak. Kau memang hebat Mbah. Bahwa hidup ini memang dibutuhkan keberanian. Dan juga jangan pernah menyesali apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita dapati. Tapi kita harus bersyukur atas karunia Tuhan, apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Baik itu kesenangan maupun kesusahan. Dan bagaimana caranya bersyukur? Tentunya Pak Budi itu berpikir ya, menghindari apa yang dilarang oleh Tuhan dan melakukan apa yang dibolehkan oleh Tuhan. Berderma, memberikan yang terbaik pada orang lain, berbagi, dan yang terpenting adalah memiliki tanggung jawab dan juga bermanfaat bagi orang lain. Sahabat to the point. Demikianlah kira-kira rahasia hidup itu. Yang pertama adalah berani. Yang kedua adalah jangan pernah menyesal. Silakan
kita terapkan. Dan ingat, pemikiran, kalimat-kalimat positif, komitmen tidak akan ada artinya kalau belum berada di otot kita, yaitu bertindak, berbuat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan lebih kurangnya mohon maaf. Sampai bertemu di hari berikutnya. Action with big passion.